Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heti dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ejaan dan istilah. Sebelum kami kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Vira Bening Akhiraningrung, NIM 140141934. Yang kedua, Sinta Afifah Ramadan, NIM 140141934. 46, dan yang terakhir Dwi Ayu Wulandari, NIM 140141937. Baik, saya akan membacakan materinya terlebih dahulu. Yang pertama, A. Ejaan. Secara umum, ejaan merupakan keseluruhan peraturan penggambaran lambang-lambang bunyi ujar suatu bahasa dan hubungan satu dengan lambang yang lain, baik penggabungan ataupun dalam pemisahnya. Secara khusus, ejaan merupakan pelambangan bunyi-bunyi bahasa, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, frase, atau kalimat. Aturan baku penulisan ejaan. Aturan baku penulisan ejaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Yang ketiga, penggunaan tanda titik. Dan yang keempat, penggunaan tanda koma. Kemudian aturan baku penulisan ejaan. Yang A. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua dipakai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan atau dan kitab suci. Yang keempat dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Yang kelima dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedelapan, dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Yang kesembilan, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Yang kesepuluh, dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna pada unsur nama, negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Yang ke-11 dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Yang ke-12 dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Selanjutnya, aturan baku penulisan ejaan. B. Penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, sebagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah asing. Saya Sinta Afifah Ramadan, NIM 140141936 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vira. Yang selanjutnya adalah C, penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik dipakai di akhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan antara nama penulis, judul tulisan. Yang kelima, tanda titik dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, dan sebagainya. Yang keenam, tanda titik dipakai di belakang alamat pengiriman dan tanggal surat. Yang selanjutnya adalah penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubungan antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang keenam, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki.
Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Selanjutnya, B. Istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Persyaratan istilah yang santun dan benar. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep termaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan sama. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konota baik. Istilah yang dipilih adalah kata yang frasa yang sedap didengar atau eufonik. Dan yang terakhir, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Ayu Wulandari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Wulandari, izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada penyerapan istilah. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik atau intertranslability mengingat keperluan masa depan. Istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena telah dikenal terlebih dahulu. Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Kemudian, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika pada keterjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Istilah asing yang akan diserap cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Yang selanjutnya ada macam-macam istilah. Istilah terdiri dari dua macam, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contohnya anggaran belanja, daya, nikah, penilaian, radio, dan takwa. Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Contohnya apendektomi, bipatride, kurtosis, dan plesiasen. Selanjutnya ada sumber istilah dan kata nama kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama ada kosakata bahasa Indonesia. Kata namanya contohnya Bumi Siliwangi, istilahnya adalah apotik hidup. Sedangkan untuk kata nama kota bunga, istilahnya adalah daya angkut. Yang kedua ada kosakata bahasa serumpun. Bahasa asingnya paid, bahasa serumpunnya gambut. Bahasa asingnya pain, bahasa serumpunnya nyeri. Kemudian untuk yang ketiga ada kosakata bahasa asing. Yang A, istilah terjemahan. Misalnya bahasa asingnya adalah samen working, Indonesianya adalah kerjasama. Untuk yang B, istilah serapan, misalnya bahasa asing agen, di Indonesia agen. Istilah asingnya atom, Indonesianya atom. Kemudian untuk yang C, istilah serapan terjemahan ada bahasa asingnya bipun morfem, Indonesianya adalah morfem terikat. Sedangkan untuk clay koloid, istilah Indonesianya koloid kempung. Yang selanjutnya ada kesantunan ejaan dan istilah. Santun berarti memberi penghargaan atau menghormati pendengar maupun pembaca. Rasa hormat dan kesantunan di sini terhadap pembaca bukan berarti menggunakan kata-kata yang manis ataupun yang menggunakan kata berbelit-belit. Gaya bahasa dan kesantunan yang dimaksud dalam ejaan dan istilah adalah kejelasan dan kesingkatan serta dapat dimengerti oleh pembaca. Kejelasan di sini berarti tidak membuat pembaca berpikir keras untuk mencari tahu atau mengerti terhadap apa yang ditulis atau dimaksud dalam sebuah karya tulis. Kesingkatan merupakan keefektifan dalam penulisan dan penggunaan kata-kata yang efisien.
Intinya, dalam pembuatan sebuah karya tulis harus menggunakan istilah dan ejaan yang dapat mudah dimengerti dan ditangkap oleh pembaca. Sehingga yang dimaksud dengan kesantunan ejaan dan istilah adalah digunakannya kata atau bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.